Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, kembali kita menyaksikan persembahan tarian Jubit Demari Kesultanan Brunei dari Tanjung Selor oleh penampilan penari Denda Brunei. Jubit Demari merupakan tari agung Kesultanan Brunei di masa lalu. Tari ini begitu sakral dalam kehidupan masyarakat Kesultanan Brunei. Jubit Demari dipersembahkan di luar istana untuk penyambutan tamu raja di dermaga istana dan di dalam bilik Bandung atau kapal layar Kesultanan Brunei. Penari Jubit Demari akan digendong dari dermaga untuk sampai ke tempat penari. Jubit Demari juga merupakan tarian peniru tamu kehormatan Sultan atau biasa juga mengiringi rombongan pengantin Kesultanan Brunei. Karena milik keraton tari ini tidak dapat dirubah dan dikreasikan, tarian ini dilambangkan oleh gadis-gadis cantik dan gemilang menggunakan kembang warna merah untuk rok, selendang dan kipas berwarna hijau. Hiasan lainnya untuk penari Jubit Demari yaitu lengan menggunakan aksesoris berupa tangkong dan tangkok uben. Pada tangan menggunakan geleng rangi, hiasan kepala menggunakan jamu di bagian depan dan kanan. Gelung berambut panjang pada bagian belakang, pada dada dan wajah diberi punuk atau titik berwarna putih seumpama tetesan dari percikan ombak. Lirik dari tarian ini diciptakan oleh Datuk Perdana Menteri kedua. Baik, hadirin yang kami hormati, persembahan tarian Jubit Demari Kesultanan Brunei. Selamat menyaksikan.
Yang terhormat Bupati Malino, Bapak Wempi Wema SMH dan Bu Mailempi Wempi ST. Yang terhormat Ketua DPRD Malino, Ibu Pingging beserta seluruh anggota. Yang terhormat Wakil Bupati Malino, Bapak Jakaria ST dan Ibu Samsian Jakaria. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malino beserta Ibu. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Bapak Dr. Karya Silvanus STI MM beserta Ibu Rostinawati RSST MSI. Yang kami hormati staf ahli Bupati, para asisten serta kepala OPD Kabupaten Malino. Yang kami hormati ketua adat dan ketua paguyuban Kabupaten Malino serta hadirin tamu undangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali dalam acara pagelaran atraksi seni dan budaya adat Pegunungan Kabupaten Malino dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Malino ke-24 dan IRAU ke-10 tahun 2023. Mengawali rangkaian kegiatan pada hari ini, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kita bersama atas terlaksananya acara pada pagi hari ini, doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Sulaiman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita menundukkan kepala bersama menanyakan kedaulatan kami, seraya bermohon dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing.
dan doa dari pimpin saudara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami menundukkan kepala serta menengadahkan kedua jemari tangan, memohon, meminta kepadamu ya Allah, dalam rangka kami melaksanakan acara pergelaran seni budaya adat Bulungan, berkenan kiranya Engkau memberkahi. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, satukanlah hati kami, jangan Engkau biarkan kami berpecah belah, agar kami dapat membangun negeri yang kami cintai ini, yaitu Kabupaten Malinau, negeri intimu. Ya Allah, inilah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kabupaten Malinau. Kepada yang terhormat Bapak Datuk Misra BA disilakan. Mana ulun-ulungannya? Pak Haji Perkasa coba supaya masuk, jangan takut panas. Biasanya orang ulungan tahan panas, Pak. Dong, jago ulun-ulungan.
Non kabau ulungan. Non kabau ulungan dah. Nah, ini sebenar-benarnya. Terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Bupati Malinau dan Ibu yang saya hormati, Ketua, Wakil dan anggota DPRD Kabupaten Malinau yang saya hormati, Wakil Bupati Malinau dan Ibu, Ketua Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malinau yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malinau beserta jajaran, Sekretaris Daerah, para asisten dan para staf ahli, Inspektur Kepala Badan, Kepala Dinas, Instansi Kepala Bagian, dan kantor di lingkungan pemerintah daerah Malinau. Ketua Lembaga Adat Kesultanan Agung Provinsi Kalimantan Utara atau Wakil yang saya hormati, yang para camat, kepala desa, ketua RT yang hadir pada pagi ini yang saya hormati, para ketua lembaga adat, ketua pengurban, dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, serta tokoh pemuda yang saya hormati, para hadirin undangan, para warga umum yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan saya di pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia serta ridhonya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama hadir di arena di panggung Padang Hidup ini dalam rangka kegiatan prosesi adat dan budaya Bungon dengan cara sehat walafiat. Bapak Bupati serta hadirin yang saya hormati, di pagi hari ini yang cerah dan sangat berbahagia, kita bersama berkumpul di panggung Padang Hidup ini untuk menyaksikan pegelaran adat budaya atau prosesi adat dari etnis Bungon dalam rangkaian perayaan HUT Kabupaten Malinau ke-24 dan Pilau ke-10 tahun 2020. Bapak Bupati serta hadirin undangan yang saya hormati, prosesi adat Bungon Kabupaten Malinau pada kesempatan ini menampilkan prosesi adat tentang tata cara pengobatan dengan tajuk Petunjul. Petunjul itu adalah bahasa tetangga bahasa kami juga untuk bahasa Pakan, Pakan Sitang. Itu kasih makan setan. Kalau bahasa Melayu kasih makan setan. Pada zaman dulu Pak masih belum mengenal agama, masih percaya dengan pohon-pohonan kayu-kayu besar. Dianggap pohon itu kata Malaysia berkuasa yang ditakuti. Dan juga bisa juga Pak, pada zaman dulu setan itu jadi begal. Kata setan jadi begal itu kalau tidak bayar, ini kampung saya. Bayar nyawa yang diambilnya. Susah. Kalau begal kita nampak begal, tapi kalau setan susah Pak. Pengadilannya adalah hukum saya. Jadi kita kawasan begal. Maka mungkin saya selaku senatornya bersama teman-teman itu nanti kita ikuti saksikan. Jadi begitu itu tadi pakan dan untuk kasih makan. Dia makna yang memberi makan kepada peluru atau roh halus. Di samping itu pula, selain prosesi adat,
beragama Barat sebagaimana tersebut. Kami juga menampilkan serta mempersembahkan seni dan budaya berupa seni tari pesisir. Hal ini bertujuan yaitu untuk mempertahankan, untuk melestarikan adat dan budaya agar tidak terkontaminasi dengan budaya asing. Selain itu juga bertujuan untuk memperkenalkan adat dan budaya Ulun Bulungan kepada seluruh etnis yang ada di Kabupaten Malinau. Yang tak kalah penting lagi adalah menanamkan nilai-nilai adat dan budaya serta generasi muda sehingga adat dan budaya ini dapat berkelanjutan selamanya dan tidak pudar di kala zaman yang sangat. Bapak Bupati serta hadirin undangan yang terhormati, perlu kami sampaikan juga bahwa lembaga adat Bulungan di dalam setiap pelaksana HUT Kabupaten Malinau maupun Pulau selalu mengambil peran dan berpartisipasi turut serta mendukung setiap kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian kami sampaikan pula di mana pada hari ulang tahun Kabupaten Malinau dan Irau yang terdahulu beberapa rekor muri yang diraih oleh lembaga adat Bulungan Kabupaten Malinau, yaitu kami sebutkan rekor muri Buset Malai tertinggi, rekor muri Nasi Rasul yang tertinggi kurang lebih 17 meter, yang mana sampai saat ini masih belum ada lagi yang memecahkan rekor muri tersebut. Bapak Bupati serta hadirin undangan yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kepada kita semua, lembaga adat Bulungan Kabupaten Malinau siap mendukung dan mensukseskan visi dan misi serta program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu program Desa Sarjana, 2 program Milenial Mandiri, 3 program Rasda Plus, 4 program RT Bersih, 5 program Wajib Belajar Malinau Maju. Bapak Bupati serta hadirin undangan yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya saya ingin pada kesempatan baik ini, saya nama lembaga adat Bulungan Kabupaten Malinau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati atas atensi dan bantuannya kepada kami, dan apresiasi yang tinggi pula atas kesuksesan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malinau terlebih dahulu. Kesuksesan dalam penyelenggaraan ulang tahun Kabupaten Malinau ke-24 dan Irau ke-10 tahun 2023. Tidak lupa pula kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, ketua lembaga dan ketua pemilihan, dan para camat, kepala desa dan kabupaten yang telah berkenan hadir di pagi hari ini. Dan terkhusus ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan warga Bulungan yang telah berpartisipasi demi terlaksananya kegiatan ini. Dan sebelumnya saya merayak dari tempat ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati kiranya berkenan dapat memberikan sambutan serta arahannya kepada kami. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kami memberikan apresiasi kepada Bulungan. Ulun Bulungan, don kabo Ulun Bulungan. Oh, terkait baik buat semua. Ayah itu ya, itu. Don kabo Ulun Bulungan. Alhamdulillah, nak tinggal semua Ulun Bulungan. Asli Ulun Bulungan. Jadi Malinau Kabupaten 6.000 Ulun Bulungan. Bagi rakyat punya kegiatan bupati. Untuk kita punya kegiatan bupati, kan? Kita panas kakak kita mendareu. Saya kan belum tahan panas. Nah, jadi memang ini pantun terakhir itu. Ya.
dari Tarakan ke Surabaya, singgah sebentar di kota rumah. Kita saksikan pentas budaya, atraksi adat asli rumah. Anak angsa dibawa petani, bunga cendana terasa wangi, budaya bangsa berwarna-warni, penuh pesona seindah pelangi. Terakhir, daun sirap tidak bertahan, ambil rotan buat dimakan. Salah dan hilaf kata yang saya sampaikan, mohon maaf kepada Bapak nanti bisa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kembali kita menyaksikan persembahan tarian Iluk Japin Joget dari Sanggar Seni Tari Kampung Semambang, Malinau Kota. Tarian ini merupakan tari pergaulan sebagai sarana menjalin silaturahmi dan persaudaraan serta kebersamaan, merupakan ungkapan rasa syukur dan sukacita atas kesuksesan yang telah diraih. Tari Iluk Japin Joget ini bersumber dari beberapa jenis kesenian asli Ulung Blungon yang berupa kesenian hadrah, japin, tari, dan joget. Kesenian ini telah disatu padukan dalam satu penampilan dan persembahan tari, di mana letak irama gendangnya mempunyai ciri khas masing-masing. Dari Iluk Japin Joget ini telah ditata dan dikembangkan sehingga menjadi satu tari dan irama yang sangat dinamis. Kita sambut Iluk Japin Joget. Selamat menyaksikan.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan atraksi seni dan budaya Lembaga Adat Bulungan dengan persembahan petuju dalam artian memberi makan. Baik hadirin yang kami hormati, saya akan bacakan sekilas cerita dan nantinya kita akan saksikan bersama persembahan atraksi dengan judul Petuju atau Memberi Makan. Prosesi adat pengobatan tradisional adat kampung suku Bulungan. Dengan penampilan prosesi adat suku Bulungan menampilkan cerita rakyat yang selalu dilakukan dalam kampung Pekujul
dalam arti memberi makan makhluk halus. Dengan proses ketujuh, peran yang utama disiapkan adalah wadah atau tempat makan dinamakan kelengkeng yang terbuat dari anyaman bambu. Dan kelengkeng itu beberapa macam makanan yang ada di dalamnya, terutama ayam panggang atau telur ayam, serta makanan yang menarik berwarna-warni. Dengan kelengkeng ini, objek penempatannya pada pohon kayu besar yang dianggap berpenghulu, antara lain pohon beringin. Proses petunjuk ini dilakukan oleh kakek atau orang tua yang dianggap tahu permasalahan proses petunjuk ini. Pertama, menggantungkan kelengkeng dan berbicara dengan suara yang halus, seakan-akan berbicara langsung kepada makhluk itu. Petunjuk ini bertujuan memberi makan makhluk halus yang mengganggu pada roh manusia. Dengan proses petunjuk ini bisa menimbulkan kesembuhan menurut kepercayaan bagi yang mempercayainya. Dengan kesembuhan itu di luar dari pemikiran manusia hingga tak dapat dibandingkan dengan pengobatan medis. Situasi orang kampung pada sibuk menangani salah satu bayi yang sakit, entah apa sebabnya. Kewalahan dengan tangisan tidak ada henti-hentinya bagi keluarganya pada bingung semua. Salah satu orang tua memberitahukan kepada keluarganya bahwa ada kakek di ujung kampung akan bisa mengobati bayi tersebut.
Dan orang tua akan kawan minum, biasanya rumah dulu, nanti contoh kan. Nah, kalau tahun 10 bukan itu. Nah, nanti di ujung kampung ya, benar. Baik ya, ya. Dari panau kena sedang kakek. Kemungkinan ya, panau kita ini. Tidur, kalau riwat lah, kayak orang tua. Dari keluarga sang bayi tersebut akan pergi mendatangi kakek dengan tujuan minta pertolongan melalui dialog bahasa Bulungan. Oke, kumpul. Waalaikumsalam. Macam mana? Siapa dong? Panas semuanya. Gini kan gini panas. Kalau keluar rumah tangga murah. Masih kampung. Kita gitu banget. Kalau kita keluar saya jadi itu contohnya. Kalau tujuan kamu. Itu ibu, panau kami di Toto. Dia punya kampung 9, 22 tahun kami. Nah, kami ada yang cu kita bilang lah. Nah, ini sekuatnya, yang subuh sampai kalau apa itu subuh kami saya. Kira kami ngerti tentang penyakitnya. Nah, mudah-mudahan selama kami yang buat hilang dan bermandu kebaik sah. Dan tahu apa waktu doa dong, betul bisa. Nah, sengaja yang kami ketemu menurut kampung. Tapi aku tulung. Nah, aku tulung. Dan nanti tahu kami, kawan kami sewilayah bahwa ikan itu nabung atau buat jenis segala macam buat segala macam penyakit belum kamu buat segala ceritain apa mana? Nah, saya kami bilang itu. Mana sih ada teman itu kan? Kenapa kami mengatakan kebanyakan semua itu tolong kita. Kita pikir dulu dengan nanti kan baik juga. Kalau orang baiknya oke sudah. Nanti orang waktu dulu juga itu tapi waktu kalau seorang orang waktu itu ini kita. Tapi tahu kamsa. Berita kemudian kalau saya tahu di mulut kita. Kan beda. Kamsa kabu, yo, kan sobo. Ini kita punya begal nah kata wilayahnya maka itu punya jadi kami belum waktu ini tahu kan masalah jadi kita penyakit itu namanya insya Allah coba akan masalah Aku belum kami betul dari kampung. Aku belum teman-teman kami itu. Kiranya nanti kira-kira bersekan di kampung. Di kampung nalor kami sebenar-benar. Nah semoga juru kami itu baik ini sebelum dari kampung di kampung ini. Mungkin kami ingin kampung ada juru kami mana? Mana kita? Mau kita simpul dulu, jangan kan panahnya. Ini mau kulimping kamu tuh apa kulimping bisa? Bisa baru aku keluar mati gitu. Loh masih bisa. Kita boleh baru mengulang itu. Belum lagi bisa begitu. Buat jam atau ini. Panah kita bang. Panah kita buat. Kami ingin di kampung. Sang kakek akan menuju ke rumah kediaman sang bayi bersama dengan salah satu keluarga yang mendatanginya. Sang kakek akan melihat bayi tersebut. Coba Bu. Coba. Kami terus. Tua kita.
pengunjung jangan ambil proposan lagi kantor. Coba kalian berdoa silakan. Kalau kalian bulan itu bulan penyakit itu Susuma namanya, susuma. Susum tuh ya. Tangan ada bawa pasien kan yang bawa tuh, nangkap polvonya dan katanya. Unjuk berpikir membungkus kan, enggak kan yang bulan gua masih nanya. Yang lama kita tahu mana mana. Anda yang pukul orang bungkus semua ya Allah. Jadi bunga untuk tahu, nah dua tulen, nah. Saya itu memang lain penyakit dia, penyakit semua orang yang bom. Jangan kan itu, tapi benar lah. Kembali tengah brand yang punya langkah kadang itu bolong itu mabuk juga. Nah paling legit beruntung sebenarnya. Jadi kalau kita tidak baca, nah asik kita kubantuan tapi tidak kita tujuh beruntung tidak sedikit aneh jangan terusnya. Nah kadang ibu kita begal itu begal belum tahu tapi saya oh lalanya ini yang kamu bawa waktu menawar ya penyakitnya diganggu makhluk halus yang dinamakan keturunan yang sesuai cerita mimpi dari orang tua bayi bahwa cucunya diambil oleh makhluk halus. Detik-detik pengobatan sang kakek, bayi dari belakang diobati dengan kemampuan perlengkapan alat pengobatan, perapen dan perlengkapan lainnya, minum ayam beras kuning, air dalam gelas. Selesai pengobatan, sang kakek memberitahukan kepada keluarganya. Setelah pengobatan tersebut, esok harinya dapat membuat makanan, makhluk halus serta wadah atau tempat makanan yang telah disiapkan atas petunjuk oleh sang kakek yang dinamakan kelengkeng. Dengan selesai pembuatan kelengkeng, rencana petunjuk akan memberi makan dapat dilakukan.
yang kami hormati, kita akan menyaksikan prosesi petujul atau memberi makan. Kumpul. Kau balik kami tunggu. Tapi nggak bawa kita tua. Itu kan kami milik kamu kami hijau kami tunggu. Nah alhamdulillah hasil buat tetap dong. Tawa melawan kamu dong. Nah baik kalian dong. Bila bisa nangis. Nah Jadi bukan kita makin kan. Kita tekan Keluarga Samai datang berdoa kepada kakek bahwa bayi tersebut telah sembuh. Nah, jadi kalau kamu bilang untuk 10 bisa tak kuat. Saya jangan selama sih. alhamdulillah aku kayak nanya. Karena orang terboleh kan orang tidak kami dosa-dosa kayak gitu. Nah, jadi cepat itu kita lihat. Biasanya kalau kita nama dunia Yusuf, kita tujuan kita, buat kelangkaan kita, kita tujuan kita cinta Indonesia, bahaya sekali Indonesia bagi kelangkaan. Bayi telah sembuh dan kakek akan membuat kepiting Ada orang dong. Nah, ya. dan akan memberi makan kepada makhluk halus. Sang kakek telah tua, katanya dia mau rebah, kakinya sudah bengkak-bengkak, tidak kuat berjalan. Namun keluarga bayi meminta tolong untuk memberi makan kepada makhluk halus. Jadi secara baik dicoba karena ini kita bukan ini kata-kata kita perjuangkan jadi kita baik untuk kan nah jadi kita video video kita banyak kan siwan ini bukan dia siwan pemilihan itu bukan muncul dengan itu bukan benar. Kita kita berhati betul datang di rumah. Panau na panau. Jadi penjual kita. Kalau Tujuan apa? ya video. Kita berapa? Bisa kita pagi-pagi kita mibalan tua ibu kita tuh. Ya kita nggak bisa. Di stok kan ada Sang kakek dan akan memberi makan.
Macam-macam mengorbankan kalian malu macam-macam ini kita berbanggakan kami. Karena penantungannya dari rumah itu itu harus sebagai tadi. Prosesi pendampingan kelenteng. Di dalam kelenteng terdapat ayam panggang dan ketan yang berwarna-warni. Diberi bisu. Sambil memberi makan, kakek berkata kepada
sekaligus bahwa dia telah diberi makan dan jangan akan mengganggu bayi itu lagi. Kita mencoba tahu namun semua jam. Tapi bila kami mengambil contoh kami risau sebenarnya itu. Bila petunjuk lasik lah kami untuk mengambil sigok-sigok ternyata untuk kami nalacam. Tapi kan sebagai gantinya kalau kita macam kalau mana empat cuma kita sebagai ganti untuk nalacam. Kemudian prosesi pemberian petunjuk dan kakek akan berkata dengan kesembuhan bayi tersebut. Sang kakek memberitahukan kepada keluarganya bahwa harus melakukan syukuran. Pertama doa selamat, setelah proses doa selamat sang keluarga bayi dapat melakukan liburan tradisi orang kampung. Baik hadirin yang kami hormati, bayi tersebut telah sembuh dan syukuran doa selamat juga sudah dilaksanakan. Dan saatnya kita akan bersukacita dengan kesembuhan bayi. Kita akan menampilkan persembahan tarian Bengilu.
Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikut kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan Bupati Malino kepada Bapak Wenti Winawan SMH dengan hormat disilahkan. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Malinau, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Malinau, yang saya hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Malinau, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malinau, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau beserta istri, yang saya hormati para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau, yang saya hormati para camat, yang saya hormati ibu-ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malinau, yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Bulungan Bapak Datuk Misra berserta dengan para penasehat, sesepuh dan seluruh jajaran kepengurusan, yang saya hormati Ketua Lembaga Adat yang ada di Kabupaten Malinau, yang hadir ketua atau yang diwakili, yang saya hormati ketua-ketua paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau, yang saya hormati Bapak Ibu para undangan yang berbahagia dan seluruh warga masyarakat Bulungan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini kita kembali memasuki hari yang ke-14 dalam rangka Irau Kabupaten Malinau dan menjelang hari ulang tahun Kabupaten Malinau yang ke-24. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali bertemu untuk menyaksikan pergelaran seni dan budaya Lembaga Adat Bulungan. Jika tadi kita melihat prosesi mulai dari penyambutan sampai ke panggung dan sambutan tadi disampaikan oleh Ketua, termasuk sutradara yang langsung diperankan oleh Pak Datu tadi, yang mengingatkan, saya tadi diskusi dengan Pak Wakil, mengingatkan Malinau tempo dulu ya. Jadi belum kita kabupaten ya, masih banyak warga kita pada saat itu ya melakukan proses-prosesi itu ya. Tapi sekarang mungkin hampir tidak ada ya Pak Datu ya. Hari ini baru kita lihat lagi ya. Artinya situasi ya, budaya itu bergeser karena kepercayaan. Nah, sehingga apa yang tadi ya kita lihat itu adalah budaya leluhur yang memang ada dan perlu diketahui oleh kita ya, sebagai masyarakat yang berbudaya. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Malinau secara khusus memberikan apresiasi kepada Lembaga Adat Bulungan yang menggali ya, bahkan menampilkan seni
dan atraksi, bahkan sejarah ya, beberapa hal yang mungkin masyarakat Malinau belum ketahui ya, secara maksimal. Tapi jika kita ke stand dari lembaga ya, adat Bulungan, maka kita pasti ya tidak asing dengan ya, Bulungan ya. Kalau kita dengar ya secara struktur ya, kita tahu ada, kalau istilahnya turunan itu Kuai ya, Kuai, ada Jau Iru ya, ada Lemlai Suri ya, ada bambu, ada sejarah bambu, ada sejarah telur ya. Kalau di Bulungan kita dengar telur pecah ya. Jadi pertemuan itu menjadi paren anyit dan seterusnya ya. Jadi kalau kita melihat di stand dari lembaga adat, maka kita bisa sangat ya, memahami dan mengenal bagaimana ya, adat istiadat ya, keturunan dari ya, Kesultanan Bulungan yang kita ketahui ya. Salah satu masyarakat di Kalimantan Utara yang penuh dengan seni dan budaya yang ditinggalkan ya, oleh leluhur ya, oleh kesultanan ya, yang tidak asing bagi kita. Oleh sebab itu kami berterima kasih kepada Lembaga Adat Bulungan yang terus mempertahankan dan melestarikan budaya ini yang menjadi bagian ya, penting bagi kita di Kabupaten Malinau secara khusus, saling mengenal adat istiadat budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Bulungan yang telah mengambil bagian bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Malinau untuk membangun, merawat, menjaga, dan mengisi pembangunan sehingga Kabupaten Malinau bisa kita rasakan, bisa kita nikmati ya, seperti yang kita rasakan hari ini. Oleh sebab itu, mari kita terus bersinergi, bergandeng tangan untuk mencapai visi dan misi yang menjadi komitmen kita bersama, terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri dari semua aspek dimensi kehidupan, terwujudnya Kabupaten Malinau yang damai ya, kehidupan masyarakatnya dalam semua dimensi kehidupan yang dilaksanakan di bumi yang kita cintai, terwujudnya kesejahteraan bagi semua masyarakat kita. Itu yang menjadi cita-cita dan harapan kita bersama. Dan selanjutnya kita ingin pelayanan dari seluruh birokrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Malinau benar-benar lebih optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada seluruh aparat sipil negara yang ada di Kabupaten Malinau ini. 5 program inovasi tadi yang sudah disampaikan adalah proses yang sedang kita tuntaskan karena sudah berjalan beberapa tahun ini. Kita ingin melihat program ini apakah benar-benar nanti bisa ya, merubah harapan kita bersama bagaimana Desa Sarjana bisa tercipta kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dari tahun sebelumnya untuk ke depan menjadi kekuatan pembangunan dari desa itu sendiri. Selanjutnya program wajib belajar Malinau Maju, bagaimana peran kita semua memastikan bahwa generasi kita berada dalam pusat-pusat pendidikan, pembekalan masa depan mereka, sehingga mereka akan menjadi generasi yang lebih siap, lebih terampil dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik ke depan, sehingga mereka akan mencapai kehidupan yang
pasti lebih baik daripada apa yang menjadi harapan kita ya pada saat ini ya. Kita harap mereka akan menjadi generasi yang lebih terampil, generasi yang lebih berhasil dari kita pada saat ini. Selanjutnya program Milenial Mandiri. Kita ingin peluang-peluang ke lapangan pekerjaan, kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Malinau. Semua sumber daya kekayaan alam yang kita miliki tidak hanya menjadi tontonan bagi generasi kita ke depan, tetapi mereka adalah bagian pelaku, mereka adalah pelaksana, mereka adalah bagian yang merawat, menjaga, bahkan menikmati semua sumber daya alam yang ada di daerah ini. Tidak menjadi penonton atau menjadi tamu di tanah atau di rumah sendiri. Nah, inilah harapan kita melalui program Milenial Mandiri ini juga bisa terwujud sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kepentingan, ya, sesuai dengan harapan dari generasi itu sendiri. Nah, selanjutnya melalui program Prasdera. Hari ini di mana-mana kita tahu bahwa persoalan ketahanan pangan adalah persoalan yang sangat krusial, yang menjadi masalah dunia, menjadi persoalan antar negara. Kalau kita melihat perkembangan sekarang, terjadi penurunan terhadap produksi, ya, produksi lahan-lahan pertanian. Terjadi penurunan ya, jumlah yang bergerak pada sektor pertanian. Oleh sebab itu, sementara manusia terus berkembang, bertambah, tidak berkurang-kurang. Manusia di muka bumi ini tidak berkurang-kurang, bahkan terus bertambah. Sementara lahan garapan ya, menjadi sumber-sumber ketahanan pangan kita berubah fungsi di kota-kota besar, karena tidak lagi ada para petani yang turun ke sawah, tidak ada lagi yang mampu mengelola dengan situasi perubahan iklim yang luar biasa. Oleh sebab itu kita didorong untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Generasi ini perlu mengantisipasi sesuatu yang mungkin bisa menjadi ancaman ke depan. Ya, saya beberapa waktu yang lalu ya, berdiskusi di kalangan pengambil keputusan yang ada di Kabupaten Malinau. Jumlah penduduk Kabupaten Malinau 82.000. Satu hari kita makan berapa kilo? Satu keluarga. Ternyata kemampuan produksi Kabupaten Malinau tidak mampu memenuhi setengah dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Malinau. Jadi setengah tidak bisa kita penuhi. Bayangkan kalau 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara ini sama-sama tidak produksi. Dan terjadi di seluruh Indonesia 50% tidak produksi. Di seluruh dunia 50% tidak produksi. Jadi yang 50% itu bagaimana? Bapak Ibu kita punya uang, Bapak Ibu punya segalanya, tapi Bapak Ibu kita tidak punya ketahanan pangan. Maka terjadilah potensi-potensi yang bisa saja menjadi kekacauan ya, di belahan dunia ini. Dimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada 8 atau 12 negara sudah memastikan tidak akan mendistribusi atau memberi izin kepada ya, pengusahanya untuk mengimpor, memberikan ya, beras kepada negara lain. Karena kenapa? Karena ada ancaman yang serius yang akan dihadapi oleh negara masing-masing. Oleh sebab itu kita berharap dengan potensi yang kita miliki, kita mencermati situasi ini ya. Saya tidak ingin mengatakan kita makan pisang, ya kita mungkin makan ubi, tapi ya bagaimana semua potensi itu juga bisa menjadi kekuatan kita jika mohon maaf ya, jika terjadi ya. Dan ini perlu saya sampaikan kepada kita juga ya, sebagai bentuk keseriusan kita untuk menghadapi situasi pasca pangan ya, pasca panen yang baru-baru saja ya, kita banjir Bapak Ibu ya, Kabupaten Malinau ini baru banjir, dan mayoritas 4 kecamatan ini beberapa lahan pertaniannya itu rusak. Dan itu berpotensi untuk ya, mengurangi produksi kita di musim panen berikut. Dan ini menjadi hal yang di luar dari prediksi kita, dan ini bisa mengurangi ya, produksi terhadap kesediaan beras daerah yang menjadi program pemerintah daerah.
Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita berharap agar Kabupaten Malinau di usia yang ke-24 ini, Irau yang ke-10 ini, ya, kita diberikan perlindungan ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga bumi Intimung yang sama-sama kita cintai ini ya tidak mendapat ya, hal-hal yang akhirnya merugikan kita bersama menuju kepada capaian yang tadi saya sudah sampaikan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kepada seluruh keluarga besar, masyarakat adat Bulungan, dan lembaga adat yang telah mengambil bagian partisipasi secara maksimal dan totalitas, terutama kepada Pak Datu. Saya perhatikan tadi Pak, selama beberapa menit Bapak tidak pakai ya alas kaki ya, tapi lompatan kakinya juga tadi kelihatan ya, dan tapi Bapak luar biasa. Mari kita beri apresiasi kepada seluruh tarian atraksi ya, anak-anak muda yang luar biasa, tidak menggunakan alas kaki ya, saya tahu, saya percaya tidak mudah untuk tampil dalam suasana terik matahari seperti ini, tapi karena mencintai ya, seni dan budayanya, mencintai persatuannya, maka dari 6.000 warga yang tadi Pak Ketua ya Pak Datu sampaikan ya, mungkin sebagian besar sudah mengambil bagian terlibat untuk menyukseskan acara pergelaran seni dan budaya dan lembaga adat Bulungan pada pagi hari ini. Teruslah bersemangat, teruslah bekerja sama untuk kemajuan kita bersama-sama di bumi Intimung yang kita cintai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya meninggalkan podium ini, Pak Datu, saya mau menyampaikan beberapa pantun. Dari kota Amerika ke kota Rusia, jangan lupa belajar bahasa mereka. Boleh ikuti kemajuan dunia, tapi ingatlah budaya bangsa. Anak buaya di bawah nelayan, bunga melati sangatlah cantik. Budaya kita berwarna-warni, penuh pesona seindah pelangi. Dimanapun berada, hormatilah adat budaya. Berekspresi dan berinovasi tidaklah dilarang. Kesultanan Bulungan berjaya pada masanya. Warga Bulungan harus jaya sampai selama-lamanya. Liuk memulai para penari, mengikuti suara gendang ditabuh. Cukup sekian sambutan ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, itulah tadi sambutan dan apresiasi Bupati Malinau yang sudah kita dengarkan bersama. Sekali lagi berikan aplaus kepada Bupati Malinau Bapak Wempi Wemawa SEMH. Baik hadirin yang kami hormati, kembali kita menyaksikan persembahan tarian Japin Serumpun dari Desa Malinau Seberang. Selamat menyaksikan.
kegerasan